Baik, cash kamu orang tua itu. Gak bisa nongkos ya, jualan TV ya? Pokoknya udah saya diskon. Ayo Bu. Ya, ini ambil merem itu. Tapi ininya bagus Pak. Yang ini yang bagus, yang kayak gini Pak. Yang kayak gini bagus. Coba. Ya, ini ambil merem itu. Tapi ininya bagus Pak. Yang ini bagus. Kayak gini. Perpres nomor 33 tahun 2020, lalu Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Kita hampir sampai jam 12 ya Pak ya. Terima kasih kepada Bapak, kami persilakan. Pelaksanaan bimbingan teknis DPRD Tanggamus pada hari kedua ini materi yang disampaikan oleh narasumber Sahat Marulitua sebagai fasilitator BIMTEK DPRD Tanggamus dengan tema Tata Cara dan Waktu Penggunaan Amanat Pers nomor 33 tahun 2020 ke dalam rancangan program kegiatan dan anggaran di lingkungan organisasi perangkat daerah dan DPRD. Para anggota Dewan dan pegawai staf sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus sangat antusias dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknik ini. Mereka secara seksama dan serius mendengarkan pemaparan topik dan materi yang disampaikan para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan bagi anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Dalam pemaparannya, fasilitator BIMTEK DPRD Tanggamus Sahat Marulitua menerangkan tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 sesuai Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang standar harga satuan regional, di mana standar harga satuan regional meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah, yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan rancangan kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sekali, tapi untuk hemat waktu saya mohon izin Pak Ketua, kita lanjut aja. Jadi saya ingin mengatakan belanja tetap, iya kan?
Saya nggak yakin 1,1 ini sebab belanja tetap itu masih ada yang lain. Bupati akan ngasih yang kedua, DPRD mengawal. Berapa banyak utang Pemda yang harus Bapak bayar tahun depan? Jasa giro, itu nanti mereka kasih. Berapa banyak ongkos sewa yang harus dibayar? Berapa banyak belanja operasional minimum setiap OPD yang harus dibayar? Berapa banyak uang untuk dana bagi hasil kepada pemerintahan desa? Itu nanti kan terhitung pakai komputer, Pak. Berapa belanja modal kita? Ada 500. Ya, belanja modal ada berapa? 7. Sampai. Bagus. Berarti ini cuma 700, Pak. Ini aja. Udah terangkat di sini 1,1 kan? Ini komputer yang ngerjain ini. Inilah yang diperkirakan ASN buat kawan-kawan birokrasi di seluar sana ya, di belakang sana. Ini sedang dihitung di Menpan sana. Birokrasi Pemda Tanggamus dengan duit 1,9 T itu dikelola oleh berapa banyak PNS? Ada 8.000. Hah? 5.000. 1,9 T itu dikelola 5.000 pegawai. Ketika duit yang dikelola pegawai turun menjadi 700, diperlukankah orang sebanyak 5.000? Pak Ibu, yang ingin saya sampaikan, implikasi dari penggunaan 3 barang ini, SOTK Pemda itu akan berubah lagi. Tadinya pakai Perpres PP 18 2016. Tiap kabupaten itu sebesar Tanggamus itu asistennya, sekdanya punya 4 asisten. Ya. Saya kira nggak diperlukan sebanyak itu. Sekarang tiap asisten punya 4 kabak atau 3 kabak. Saya nggak yakin sebanyak itu. Sekarang ada 25 kepala dinas. Yang boleh jadi dinas itu hanya pemegang kewenangan wajib. Yang kewenangan pilihan disisip-sisipkan ke pelaksana kewenangan wajib. Yang berdekatan kewenangan wajib itu pendidikan. Maka kepala dinas pendidikan akan memegang pemuda, olahraga, budaya, macam-macam yang berkaitan dengan itu. Dan ke bawahnya tidak ada lagi eselon 3 dan eselon 4. Kalau sekarang kepala dinas ada kabitnya atau ya kan kabit. Nanti paling ada sekretarisnya, selebihnya dibentuk pokja-pokja. Tapi jadi Bapak sebagian besar akan dimakan oleh kegiatan yang bersifat tetap 1,1 T. Sebelum saya lanjut sampai ke lanjutannya, saya senang sekali kalau ada diskusi di antara kita sebelum terlalu jauh kita diskusi. Ada yang tanya, saya senang. Anggap berproses secara manual akan kita selesaikan dengan komputer. Misalnya belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Ini semua kan bisa dihitung pakai mesin. Bansos, berapa banyak bansos tahun depan yang harus kita tampung di dalam buah PPAS tahun ini? Siapa penerimanya? NPHD-nya harus ada sekarang. Bansos itu tidak bisa lagi Bapak berikan kepada pihak yang Bapak tentukan tahun depan. Harus kita tentukan sekarang. Siapa mereka? Apa alasan mengasih kepada mereka? Hibah, bansos, termasuk belanja bunga, belanja bantuan sosial. Kebanyakan di dulu-dulu di banyak tempat, saya mudah-mudahan tidak terjadi di Tanggamus,
Misalnya belanja bansos, belanja hibah, belanja subsidi. Di awal pembahasan APBD murni itu dikecilkan, dibikin bentuknya uangnya kecil, tetapi duitnya sudah disiapkan, dititipkan di belanja pos pegawai atau di kegiatan-kegiatan yang di markup supaya lebih tinggi. Kemudian waktu pelaksanaan dia dirasionalisasi lebih rendah. Ada sisa dari tiap kegiatan yang kemudian dipindahkan ke dalam kegiatan bansos hibah. Nanti Pak Ibu mulai 2020 ini membahas APBD 2021, Bapak Ibu harus minta itu, membahas satu-satu belanja hibah, subsidi, dan bantuan sosial. Ayo Pak, Mas. Istiawan, kalau melihat penjelasan Bapak bahwa ke depan APBD kita ini tersistem, semua terkomputasi. Nah, artinya gini Pak, ketika kabupaten atau daerah itu mempunyai kemampuan keuangan yang lebih dari sistem ini, apakah bisa mengambil atau meningkatkan tunjangan-tunjangan pegawai itu, membuat judul baru untuk dari sistem yang sudah ada ini, tetapi daerah mempunyai kemampuan keuangan lebih untuk menambah kesejahteraan pegawai-pegawai gitu. Program Bupati 800 miliar, belanja ini kita 700 miliar kan. Jadi semua sudah terkomputerisasi, baik jalan lingkungan, jalan desa. Jadi apa yang kita lakukan untuk menampung aspirasi dari konstituen kita selaku anggota DPR. Begitu juga dengan bantuan sosial yang sudah ditentukan. Yang menentukan bantuan sosial di daerah kita, di Kabupaten Tanggamus itu juga kita kan, yaitu dalam hal ini Bupati. Nah, aturan apa yang menentukan terkait bantuan sosial, terus bagaimana caranya kita untuk mengakomodir keinginan konstituen kita di daerah-daerah itu. Karena semua kalau total jalan tadi kita lihat misalnya jalan kabupaten itu ada 12, berarti 12 sudah terkomputerisasi. Kan kalau dananya tidak mencukupi, Kabupaten Tanggamus misalnya cuma hanya 500 miliar, tapi tidak cukup untuk membangun 12 tadi itu. Nah, apa yang bisa kami lakukan selaku anggota DPR? Sedangkan anggarannya tidak mencukupi untuk membangun 12 jalan yang di kabupaten itu. Saya rasa itu Pak, untuk di awal ini, kalau semua yang sudah dikomputerisasi, apa yang bisa kami lakukan selaku anggota DPR, selaku hak budgeting kita, hak pengawasan kita, apa yang bisa kami lakukan? Kalau yang terakhir Pak, dengan aturan kita perjalanan dinas, semua sudah diatur seperti itu, 400.000 ke Jakarta segala macam, itu habis penghasilan kami di DPR, memang sudah tidak ada lagi gitu kan. Apa yang bisa kami lakukan terhadap ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 52 kabupaten 7 provinsi itu ada di dalam lampiran undang-undang keuangan itu. Daerah Natuna, karena dia termasuk daerah kepulauan terluar, dan daerah di pegunungan puncak Jaya di Papua ada itu. Tapi saya nggak yakin Tanggamus masuk di antara 52 itu. Setiap pegawai pada jabatan yang sama ditempatkan di daerah yang beda, gajinya harus sama. Di luar gaji itu nggak ada insentif. Kita bekerja langsung digaji. Gaji kita lah yang menghidupi kita. Sekarang kan kita malu-malu. Gaji saya aja cuma 5.400.000. 36 tahun saya kerja. 5.400.000. Tapi saya dikasih tunjangan kinerja 29 juta. Kenapa nggak bilang aja gaji saya 34 juta? Iya kan? Selesai. Kenapa harus tambah ini, tambah ini? Saya kalau dapat gaji gitu, yang megang gaji saya istri saya. Padahal istri itu dalam struktur gaji tunjangannya cuma 5%. 5% kali 5 juta, segitunya kamu, tapi semua kamu pegang, saya bilang. Nah, ini kita malu-malu memang. Nah, saya eselon 2, Bapak begitu dilantik setara eselon 2. Gaji kita harus sama. Tapi banyak DPRD yang gaji jauh lebih
sekarang ini. Sekarang dengan Perpres 33 ini Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat itu nurunnya drastis sekali, ya kan? Dan dalam struktur yang tidak disebut dalam undang-undang. Kalau saya ketua fraksi, maka saya adalah atasan anggota saya. Dan hubungan ketua fraksi dengan anggotanya tidak pernah bersifat kolektif, tidak pernah bersifat kolegial. Hubungan ketua fraksi dengan anggotanya komando. Saya bilang A, harus A, walaupun B. Ya kan? Tapi ketua fraksi punya beban. Ya, Bapak rapat dengan anggota itu harus rutin. Rapat nomor 1 Bapak gunakan nanti ini yang lembarnya 3.000 ini. 3.000 nih lembar. Yang baca itu fraksi. Apa sikap Bapak terhadap APBD dibandingkan dengan aturan ini? Sehingga setiap ketua fraksi yang punya anggota di setiap komisi selalu menegaskan anggotanya. Kalau saya ketua fraksi, anggota saya yang di komisi 1, saya paksa untuk punya data tentang kepegawaian sehingga fraksi kita tahu berapa gaji yang harus kita setujui dalam APBD. Jangan kita setuju karena kita nggak tahu, jangan kita setuju karena kepepet waktu. Gitu kan? Kalau ada anggota saya di komisi 3, saya tugaskan dia untuk bawa sini semua data tentang jalan dan bina marga. Di sini kita putuskan dan apa yang disampaikan di bawah PPAS di sini kita. Tapi sebelum rapat paripurna terjadi, ketua fraksi itu minum kopi. Ya, karena politik itu terjadi di fraksi. Kalau Bapak duduk di komisi, posisi Bapak adalah pejabat teknis. Pejabat teknis menguraikan ini. Pejabat teknis itu kalau ditanya 2 tambah 2 berapa? Jawabnya 4. Nggak boleh tidak. Karena Bapak pejabat teknis. Tapi kalau saya ketua fraksi ada yang nanya saya 2 tambah 2 berapa? Iya, saya tunggu dulu. Iya, sebab berpolitik itu kan tidak harus bermain di antara benar dan salah. Ketua fraksi bermainnya di antara menang dan kalah. Sebab yang menang itu boleh salah. Yang jadi soal jangan keterlaluan salahnya, kan? Iya. Jadi kalau saya dari modalin anggota saya 2 tambah 2 4 kan rapat kan saya ya. Saya yang menentukan 4,5 atau 5,5. Tapi besok saya kasih tahu mereka. Dan anggota komisi saya yang di tiap-tiap komisi itu tahu semua pekerjaannya. Jangan anggota fraksi di komisi 1 tahunya hanya dia aja yang tahu apa pekerjaan OPD komisi 1. Kawannya yang di komisi 2 nggak tahu. Tugas memutar informasi di antara anggota fraksi adalah tanggung jawab ketua fraksi. Tapi Bapak harus siap mengatakan kayak gini. Dalam sistem ini syarat menjadi DPRD yang efektif itu 4. Nomor 1. Saya nggak kenal sama Pak Ketua. Tapi syarat DPRD nomor 1 yang efektif, Bapak harus terus percaya sama Ketua. Ngasih ke atas, bottom up, top down, sesuai dengan kewenangan. Kewenangan DPRD itu cuma 3. Pelan-pelan. Kewenangan nomor 1 itu apa? Anggaran. Kita akan mulai main dengan Permen 90. Anggaran itu berapa biji? 3. APBDP, APBD murni, APBD pertanggungjawaban. Ya kan?
APBDP itu dimulai kapan? 30 Juni. Berakhirnya kapan? 30 September. Berapa minggu itu? Yang di situ Bapak kerja. Apa yang Bapak mau kerjakan selama 3 bulan membahas APBDP? Di situ. Nomenklaturnya bisa macam-macam. Kalau melaksanakan APBDP yang dimulai dari 30 Juli sampai dengan 30 September, ngapain DPRD? Bapak baca permen itu. Bapak boleh rapat internal. Rapat apa? Rapat fraksi, rapat komisi. Boleh. Setelah rapat ngapain? Kunjungan kerja, melihat lokasi. Setelah itu ngapain? Pelatihan kayak ini, BIMTEK. Boleh. Setelah itu studi banding, boleh. Jadi yang namanya pelatihan nanti nggak ada judulnya, sebab dia bagian dari pekerjaan. Nggak heading sendiri dia, jadi subheading. Jadi pekerjaannya ini nanti 3 bulan ini duitnya berapa nih? Tetap ini duitnya Pak. Mati dia duitnya. Yang membedakan itu pilihan lokasi. Oh, waktu bahas APBDP kita mau studi banding, kemana? Ke Manado tahun ini. Tahun depan kemana? Ke Batam. Tiket harga Batam dengan ke Manado itu yang membedakan rupiah akhirnya. Tapi kegiatannya sudah satu-satu sudah diselesaikan. Yang nomor 2 adalah kewenangan pengawasan. Pengawasan Bapak, pengawasan politik. BPK juga punya kewenangan pengawasan. Pengawasan BPK itu pengawasan teknis, wastek yang bersandar kepada akuntansi, Bapak kepada kinerja. Pengawasan yang dalam bentuk pengawasan politik itu apa? LKPJ. Tanggal berapa? 31 Maret. Berakhirnya kapan? 30 April. Berapa lama? 30 hari. Disitulah Bapak disiapkan duitnya untuk mengerjakan itu. 30 April, apa yang dihasilkan DPRD? Rekomendasi untuk perbaikan APBD tahun berikutnya. Kalau nggak dikeluarkan DPRD tanggal itu, Bapak dianggap setuju. Selesai. Nanti ada lagi yang namanya pengawasan selain LKPJ, LHPBPK. Kapan LHPBPK? 30 Juni. Apa ujungnya? APBD pertanggungjawaban. Intinya apa? Menghitung ulang silpa. Mau dikemanakan silpa itu? Ada silpa yang harus Bapak kembalikan kepada sumbernya. Ada silpa yang bisa Bapak gunakan untuk lain-lain. Nah, jenis-jenis silpa itu harus Bapak hitung. Sebab silpa yang berasal dari satu kegiatan yang nggak selesai tahun lalu harus dikembalikan kegiatan tahun lalu yang tak selesai itu supaya selesai dia. Ada kegiatan silpa juga, misalnya uangnya lebih lapang penggunaannya, misalnya ada pelebihan pendapatan daripada target. Tapi dari mana pendapatan itu berasal yang lebih itu? Dari sektor misalnya pajak hotel dan restoran. Siapa yang dapat menggunakan silpa itu? Ya, dinas yang berkaitan dengan pajak hotel dan restoran kan. Acara pelaksanaan bimbingan teknik ditutup langsung oleh Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan SOS dan diharapkan kegiatan bimbingan teknik ini dapat meningkatkan kapasitas serta menambah wawasan bagi anggota DPRD Tanggamus sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya di legislatif sebagai lembaga penyelenggara pemerintah daerah. 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara dan sekretariat kita yang telah bekerja sama untuk memfasilitasi terselenggaranya bimbingan kita yang perdana di tahun ini. Segala sesuatunya kami sadar bahwa teman-teman juga sudah maksimal mempersiapkan ini semua, dan sebagai manusia tentunya ada kesalahan, ada kekurangan. Kita juga mohon kepada semua pimpinan dan anggota untuk bisa menerima segala kekurangan yang ada pada pelaksanaan BIMTEK kali ini, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada
dua hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan semakin meningkatkan kinerja kita untuk ke depan dan untuk kepentingan Tanggamus. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, dengan resmi BIMTEK ini saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pengesahan APBD 2021 berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2020. Dewan membahas naskah APBD awal yang dimulai dari kebijakan umum anggaran, PPAS sampai dengan RKA dan RAPBD itu sendiri di dalam masa transisi, masa darurat ini dengan waktu yang lebih singkat daripada yang seharusnya, karena ada banyak waktu kita yang ke belakang itu vakum kan, dan mereka harus membahas itu maraton dan harus diselesaikan dalam arti disepakati bersama per 30 November tahun ini juga. Kalau menurut aturannya sih 90 hari, kalau sekarang kan nggak mungkin karena KUA PPAS saja belum diterima. Tapi yang sangat bagus untuk Tanggamus itu APBD pertanggungjawaban tahun 2019, APBD perubahan tahun 2020 sudah mereka bahas lebih awal, sehingga yang tersisa beban DPRD dengan Pemda adalah membahas dan menyepakati APBD 2021. Ya, 30 November kami tadi sepakat harus disepakati bersama. Banyak. Yang pertama itu adalah kesesuaian satuan-satuan harga. Mereka harus bersepakat untuk menggunakan Perpres 33 sebagai dasar pemberian harga terhadap setiap kegiatan. Yang nomor 2 adalah kepatuhan kita kepada RPJM Kabupaten Tanggamus. RPJM menegaskan kegiatan-kegiatan tahunan, termasuk kegiatan apa yang harus dilakukan pada tahun 2021. Ada kemungkinan kegiatan yang diajukan Bupati di dalam APBD ini belum tercantum di dalam RPJM. Itu masih bisa diakomodir selama ada kesepakatan antara Bupati dengan DPRD dan mewajibkan Bupati bersama DPRD nanti merevisi RPJM-nya setelah 2,5 tahun. Kan kepada kawan-kawan di DPRD untuk tetap berpedoman kepada tanggal hari bulan, yaitu APBD kita sepakati tanggal 30 November. Kalau ada bagian-bagian yang bersifat deadlock, itu bisa dibicarakan antara ketua dengan bupati, antara badan anggaran dengan TAPD. Mereka bisa melakukan dialog home and away gitu, antara bupati yang ke DPRD, DPRD yang ke bupati, tidak usah rame-rame antara badan anggaran dengan TAPD. Saya pikir itu selesai. Tapi di dalam mereka juga harus memperkuat fungsi-fungsi fraksi, fungsi-fungsi alat kelengkapan sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Tapi kelihatannya tadi saya ngobrol santai dengan Pak Ketua dengan beberapa tidak terdapatlah indikasi yang akan membuat APBD ini molor. Sebab kalaupun molor, mereka harus siap menerima resiko DAU kita berturun gitu kan, kasihan rakyat kalau APBD-nya turun ya. Oke, cukup. Ya. Oke, cukup. Dari Serang, Banten, tim liputan melaporkan. Oke, 1, 2, 3.